Komisi 3 DPR RI mengundang mantan pemain dan pemilik Oriental Sirkus Indonesia yang biasa tampil di Taman Safari Indonesia dalam rapat dengar pendapat Senin siang. DPR menggali dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap mantan pemain. DPR meminta pihak OCI dan korban duduk bersama menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Jika tidak menemui titik terang, maka DPR akan membantu mengurus kasus ini ke penegak hukum. Ini kan kasus perkara sudah 35 tahun. Kalau ngomong dalam aturan penegakan hukum, ini udah kadaluarsa. Nggak bisa ini barang. Cuman karena kan si pelapor mengharapkan ada keadilan. Baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasin. Begitu. Sementara itu, kuasa hukum korban mendesak pelaku eksploitasi segera diproses hukum. Apalagi sudah ada laporan ke Komnas HAM pada tahun 1997 silam. Tetapi makanya tadi kami ingin kepastian, apa jaminan kalau 1 minggu ternyata tidak ada itikat baik. Toh rekomendasi Komnas HAM tahun 97 yang katanya sudah dijalankan. Tanya, ini yang melapor, mana Vivi yang lapor ini. Ini yang melapor ke Komnas HAM, ini yang disetom vaginanya itu. 1 rupiah pun nggak ada itu kompensasi. Itikat baik apa gitu. Ini sudah 28 tahun. Makanya kalau memang tidak punya itikat baik, ayo. Selama ini pelanggaran HAM itu susah diadili. Kenapa? Karena pelakunya itu rata-rata instrumen negara. Tapi ini pelakunya adalah swasta. Main terapis. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan sejumlah mantan pemain sirkus saat bertemu Wakil Menteri HAM Mugianto. Mereka mengaku kerap dianiaya, diberi kotoran hewan, dan tidak diobati saat mengalami kecelakaan kerja. Bahkan para pemain sirkus anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka selama bertahun-tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR bertanya soal anak-anak usia dini yang dijadikan pemain sirkus dan dipisahkan dari orang tua mereka. Sementara itu pemilik sirkus membantah tuduhan eksploitasi dan pelanggaran HAM. Kami ingin bertanya, niat awalnya apa Pak? Kok kenapa harus mengambil anak-anak usia dini untuk dijadikan pemain sirkus? Dan apakah memang tadi kan sudah disinggung juga masalah ada kontrak juga yang katanya sempat disiarkan bahwa para korban ini mau disekolahkan. Nah, bagaimana tentang kejelasan kontrak tersebut? Apakah memang dari niat awalnya memang benar-benar tidak mau menyekolahkan tetapi hanya untuk menjadikan pemain sirkus atau bagaimana? Saya ingin mendengar itu. Jawab ke sana, tolong Bapak mungkin. Kan itu diserahkan ke orang tua saya. Nah kan saya juga nggak tahu, kan saya masih kecil juga di sirkus sama-sama mereka semuanya. Dan bedanya nggak berapa. Dan diserahkan sana, perjanjian apa kita tidak tahu juga. Tapi kan sudah, ya maaf ya, mereka sudah diterusurkan ke tempat-tempat mereka punya manakan dari panti asuhan, dari mana semua. Mereka sudah kenal, mereka datang ke rumah, ini semuanya. Menitip semuanya. Satu, menaikkan Ida, Pak. Untuk Ida mengalami suatu yaitu tuduhannya kepada kami atau melantarkan saudara Ida ini, memang Ida mengalami kecelakaan kerja. Yaitu saya tidak bisa mengungkapkan itu betul kejadian bahwa yang namanya sirkus memang penuh resiko. Saya sendiri juga sakit juga Pak, pinggang. Saya tapi tidak main terapis Pak. Saya mainnya adalah main akrobat Pak.
Nah itu tentu ada kedisiplinan untuk standarnya, kedisiplinisasi untuk kepada semua segala-galanya. Namun kami memiliki bukti waktu jatuh langsung pakai pesawat Garuda, yaitu tiketnya ada, nanti bisa dilakukan juga dibawa tanggal itu juga masuk ke rumah sakit Sumber Waras, dioperasi dengan dokter yang ini ada juga buktinya, dan juga dirawat, dan itu Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, yaitu satu operasi pada zaman itu. Pemirsa, polisi menangkap 5 anggota ormas pelaku pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Polisi menegaskan negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme berkedok ormas. Polisi menangkap 5 pelaku pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 4 diantaranya merupakan pengurus Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Mereka diringkus di lokasi terpisah. Para pelaku ada yang berperan membakar mobil, menganiaya anggota polisi, menutup portal jalan, dan melakukan provokasi. Sementara itu, 4 orang pelaku lainnya masih buron. Pada saat itu yang bersangkutan memberikan ancaman akan melakukan tembakan, maka yang bersangkutan melakukan tembakan sebanyak 3 kali yang mengenai kaca bego, mengakibatkan kaca pecah dan mengenai kaki dari operator bego. Selama proses pelaporan di kami ada beberapa laporan polisi juga yang masih kami tangani yang terindikasikan dilakukan oleh saudara TS. Pada saat proses penyidikan yang ada di kami, yang bersangkutan tidak kooperatif selama proses penyidikannya, sehingga penyidik melakukan tindakan menjemput pada yang bersangkutan, sehingga pada saat dilakukan penjemputan terjadi upaya dari yang bersangkutan dan para berikutnya seperti tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Direktur Umum, terjadi penghalangan penyidikan dan juga pengerusakan terhadap mobil operasional penyidik kami. Dalam kesempatan ini, polisi menegaskan negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme berkedok ormas. Kami dari jajaran Polda Metro Jaya berkomitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme, termasuk premanisme yang memakai kedok ormas. Kasus ini bermula saat sebuah perusahaan akan melakukan pemagaran di Kampung Baru, Cimanggis, Depok. Pelaku TS dan anggotanya lalu menghalangi upaya pemagaran dengan mengancam dan mengintimidasi para pekerja. Polisi kemudian menangkap pelaku atas tuduhan penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Namun pelaku dan rekan-rekannya melawan. Bahkan salah satu anggota polisi terluka akibat dikeroyok. Hingga kemudian massa membakar 3 mobil polisi. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.